Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan minggu terakhir di bulan keluarga GKI Gondomanan. Pada saat ini kita sebagai keluarga Allah tetap diingatkan untuk terus mendasarkan firman Allah sebagai dasar atau pondasi bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita pelihara terus firman Allah dan hidupkan dalam keseharian kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah keluarga hari ini berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyap rasa mudera. Allah bersabda terang bercahaya, hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda bentangan pun jadi, hari kedua di dunia. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda terciptalah darat, hari ketiga di dunia. Damai sejahtera Kristus senantiasa hadir di tengah keluarga saudara. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua, hari kemudian
Tuhanlah yang mengawali kehidupan kita dan yang setia memelihara kita. Tetapi saat ini di hadapannya kita sungguh menyadari bahwa terkadang dalam kehidupan keluarga dan berumah tangga tidak layak di hadapan Allah. Karena itu kami mengajak untuk datang kepada Tuhan. Bahwa kita datang bukan karena layak dan benar, tetapi justru Tuhan memanggil karena Tuhan telah menyediakan pengampunan atas kita. Mari sejenak kita berdoa secara pribadi mengakui dosa-dosa kita. Bapa di surga, sejatinya Engkaulah yang telah mencipta dan mendirikan keluarga. Sebab Engkaulah yang menghendaki tidak baik manusia seorang diri. Engkau pulalah yang telah menyediakan penolong yang sepadan. Supaya dengan demikian setiap keluarga dan rumah tangga saling menopang dan saling menyempurnakan dalam bakti kepadamu. Tetapi lihatlah keluarga kami yang jauh dari perkenan-Mu. Kami datang karena kami tahu hanya Engkau yang dapat mengampuni dan menguduskan. Kami bersujud karena hanya Engkau yang dapat memulihkan keluarga kami, supaya kembali seturut dengan yang Engkau kehendaki. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Hanya di dalam rahmat-Mu kami memohon, oleh dasar Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terimalah berita anugerah yang juga sudah Tuhan berikan bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa darinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan ya Allah Roh Kudus, sumber pertolongan dan penghiburan kami.
Sekalipun di tengah pandemi kami sungguh tetap merasakan pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Bahkan saat kami berbakti, dan sekalipun Engkau dapatkan banyak dosa dan pelanggaran kami, Engkau berkenan untuk mengampuni dan menyucikan. Karena itu ya Tuhan, sejak Engkau menyucikan kami, sejatinya kami tidak lagi berkuasa atas diri kami sendiri. Sejak kami diampuni, sepenuhnya Engkau berkuasa atas kami. Maka kini tibalah saatnya kami menerima sabda-Mu, supaya kami yang telah dikuduskan juga menjadi alat-alat senjata kebenaran-Mu. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati, pikiran, dan jiwa. Engkau memampukan kami sungguh mendengar, menghayati, dan melakukan. Sehingga kami semakin bersuka cita. Karena kami mendapat rahmat untuk semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, supaya apa yang dinyatakan, sekalipun penuh dengan kelemahan, semua boleh turut kehendak-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Kini bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan menghayati tema dalam minggu terakhir bulan keluarga ini adalah keluarga yang memahami firman Allah. Saya mengawali khotbah dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat gambar. Nah, ditampilkan ada gambar helm. Aturannya jelas. Orang kalau naik kendaraan dan supaya menjadi aman haruslah memakai helm sebagai penutup kepala. Yang butuh yang mengendarai, yang dilindungi ya juga kepalanya sendiri. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, walaupun itu kebutuhan bagi dirinya sendiri, sudah ditambah dengan peraturan wajib menggunakan helm, ya masih banyak saja terjadi pelanggaran.
Macam-macam alasannya. Orang tidak memakai helm alasannya Pak sesek, pengap. Nggak pakai helm alasannya berat. Nggak pakai helm alasannya merusak tatanan rambut, sudah sisiran. Kalau pakai helm tatanannya jadi rusak. Macam-macam alasan, Pak rumah saya cuma dekat, nggak usah pakai helm. Pak helmnya ketinggalan dan lain sebagainya. Itu alat bagi dirinya sendiri. Tetapi terus-menerus dilakukan pelanggaran. Bahkan kalau ditanya, ayo kenapa kamu kok nggak pakai helm? Ayo kalau pergi pakai helm. Alasannya apa? Nanti ndak kena tilang polisi. Jadi sekarang kalau pakai helm bukan karena melindungi kepala, tetapi supaya tidak kena tilang polisi. Itulah yang terjadi, begitu banyak orang melakukan pelanggaran. Padahal untuk keamanannya diri sendiri. Bahkan terjadi pergeseran tujuan yang harusnya melindungi kepala. Tetapi pakai helm supaya tidak kena tilang polisi. Bapak ibu saudara, demikian juga terjadi banyaknya pelanggaran di keluarga. Itu terjadi karena tujuan pernikahan yang juga salah. Sebagaimana pakai helm tujuannya tidak kena tilang polisi. Pun banyak keluarga yang menikah tetapi tidak bahagia karena memang tujuannya keliru. Misalnya, nikah itu ya kodrat, Pak. Asal ada satu laki-laki, satu perempuan, ya nikah. Sebab nikah itu mesti bahagia. Sebaliknya kalau jomblo, ngenes, maka disebut jones. Kenyataannya juga tidak menjadi bahagia. Ada lagi tujuannya menikah supaya memiliki keturunan. Sehingga ketika tidak memiliki keturunan seakan-akan keluarga kehilangan kebahagiaan. Sampai-sampai mengatakan tanpa anak berarti keluarga tanpa masa depan. Ada lagi orang yang keliru tujuan menikah ini demi kepuasan seksual. Jadi dasarnya menikah itu ketertarikan fisik. Cari yang gagah, ganteng. Kayak opa Korea. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, seganteng-gantengnya opa Korea atau siapapun kalau sudah nikah, yang namanya laki-laki perutnya buncit. Yang namanya perempuan mau cantik apapun kalau sudah melahirkan, yo melar. Jadi itu pun tidak bisa menjadi tujuan dalam pernikahan. Tetapi semakin banyaknya pelanggaran helm, semakin banyak juga keluarga yang tidak bahagia, justru yang digugat malah pernikahannya. Ini berarti pernikahannya itu sudah tidak up to date lagi. Pernikahan itu hanya formalitas, tidak menjamin bahagia. Malah yang dipertanyakan pernikahannya. Sampai yang dipertanyakan juga adalah keperawanannya. Seks itu kan seperti kebutuhan makan toh Pak. Lah mau makan aja nggak pakai surat kok. Nikah saja mau kawin pakai surat. Ini semua karena pemahamannya yang keliru. Maka hari ini kita diajak supaya keluarga dapat memahami firman dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang terjadi di dalam bacaan firman Tuhan. Orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus juga dengan pikiran yang salah. Terlebih memang niatnya sudah tidak baik, yaitu hendak mencobai Tuhan Yesus. Maka yang ditanyakan, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kalau hukum mana berarti Tuhan Yesus diminta dari antara banyak hukum memilih salah satu. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena yang namanya hukum Taurat itu ada 613 hukum. Dan ditanya, hayo mana? Kalau nanti tidak yang terutama jelas salah. Padahal rumit dan ruwet Bapak Ibu. Karena misalnya yang mau saya katakan hukum sabat. Itu artinya tidak boleh melakukan pekerjaan. Membawa batu nggak boleh. Nah, kalau membawa anaknya sendiri, oke, bawa anaknya boleh. Terus ditanya lagi, kalau bawa anak tapi anaknya pegang batu, bingung toh malahan. Ya seperti itu ruwetnya hukum Taurat. Di tengah banyaknya hukum seperti itu, Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat-sangat bijaksana. Tuhan tidak menjawab hukum yang mana, tetapi Tuhan mengatakan dasar dari segala hukum, yaitu hukum kasih. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu.
Tuhan tidak hanya menunjuk di antara 613 mana yang terutama, tetapi Tuhan memberikan dasar dan prinsip dari segala hukum, yaitu adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu kalau kita sungguh ingin menjadi keluarga yang mau memahami firman Allah, ini bukan masalah milih-memilih. Saya mau menyampaikan dua hal yang singkat tetapi penting. Supaya keluarga kita mau memahami firman Allah, belajar dari firman Tuhan. Pertama, dengan menjawab hukum kasih, Tuhan Yesus menunjukkan bukan masalah memilih, tetapi prinsip itu lebih utama, prioritas yang kemudian. Tuhan tidak menunjukkan mana hukumnya yang terutama, tetapi Tuhan memberikan prinsip yang terlebih dulu. Kalau prinsipnya benar, prioritasnya nanti juga benar. Tapi kalau prinsipnya salah, maka prioritasnya menjadi salah. Maka dasar yang paling benar memahami firman Allah, prinsipnya adalah kasih. Artinya aturan apapun harus dilakukan dalam kasih, baru prioritasnya akan menjadi benar. Prioritas memang penting. Misalnya mau pakai kaos kaki dan sepatu, ya urut. Mosok pakai sepatu dulu, pakai kaos kaki, kebalik kaos kakinya ya nggak cukup. Betul. Tetapi kan prinsipnya harus di kaki kan. Mau ada sepatu, mau ada kaos kaki, tapi kalau dipakai di tangan ya tetap salah, walaupun urutannya benar. Maka untuk memahami firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan prinsip, yaitu kasih. Dan inilah persoalannya banyak keluarga yang menjadi rusak, yang berkonflik, yang tidak sejahtera. Karena prioritasnya nggak benar, prinsipnya pun juga tidak benar. Ingat, prinsip dasar adalah kasih. Dan Allah adalah kasih. Kalau kita mau keluarga kita memahami firman Allah, kita sadar bahwa keluarga ini rancangan Allah. Masih ingat toh Bapak Ibu, Adam itu dapat Hawa tidak ngapel, tidak tebar pesona. Adam itu tidur. Sebab Allah sendiri yang bersabda tidak baik seorang diri. Bahkan Allah yang menciptakan Hawa untuk Adam. Artinya pernikahan ini inisiatifnya Allah, rencananya Allah, berarti setiap keluarga juga milik kepunyaan Allah. Mari kita hayati keluargaku ini milik Allah. Berarti harus dirawat, dilayani, ditumbuhkan harus dengan cara Allah, yaitu kasih. Maka kehidupannya juga kehidupan Allah, kekal. Tidak ada hubungan yang lebih kudus daripada keluarga, karena kekal. Keluarga terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa loh. Kalau orang kerja bisa pensiun, pendeta saja bisa emeritus. Tapi coba lihat suami istri, jangankan pensiun. Ada yang berani, Pak, saya tak cuti dari sebagai istrimu. Ada yang berani? Ada yang berani suami, Bu, saya pensiun ya jadi suamimu. Enggak ada cutinya, enggak ada liburnya seumur hidup. Karena keluarga kudus, kekal milik Allah. Prinsipnya dulu adalah kasih. Tanpa kasih keluarga tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya dalam kasih milik Allah, dirawat dengan firman Allah, barulah keluarga berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya tadi bilang dua, khotbahnya sudah mau selesai Pak. Iya, nggak usah lama-lama. Hukum kasih menunjukkan bahwa memahami firman membutuhkan totalitas dan integritas. Total itu artinya tidak setengah-setengah, seluruhnya. Karena kasih yang dikehendaki Tuhan itu dengan segenap, bukan dengan separuh, bukan dengan seperapat. Kasih yang sejati itu berarti all out dengan totalitas, bahwa kasih selalu menuntut ketaatan. Maka kasih tidak tanpa syarat. Kasih itu tanpa syarat. Bayangkan kalau nggak cinta, diancam, kalau nggak mau nikah aku, ya kalau nggak kasih ya nggak bakal nikah toh. Oh ayo nikah sama aku loh, tak iming-imingi uang 1 miliar. Ya tetap nggak mau, mosok matre.
Artinya mau di dalam iming-iming atau ancaman, kasih tidak digerakkan oleh itu karena kasih ketaatan, totalitas, all out dan tanpa syarat. Lebih dari itu, kasih juga integritas yang artinya utuh. Sebab Tuhan mengatakan kalau mengasihi dengan segenap itu segenap hati, jiwa, akal budi. Kalau mau mengasihi Allah juga mau mengasihi manusia. Artinya kasih itu selalu utuh. Tidak bisa aku mengasihi hanya dengan mulut tetapi tidak dengan tangan. Mulutnya berkata, lautanku seberangi, gunungku daki, kemanapun bersama, nek grimes wedi masuk angin. Ora iso. Itulah yang artinya utuh. Bukan seperti orang makan. Makan bisa pilih-pilih. Bisa dipisah-pisah. Tetapi utuh, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. Artinya hanya dengan kasih memahami firman Tuhan. Itu berarti sisi luar dan sisi dalamnya itu sama. Keluarga pun banyak bergumul. Karena memang tidak totalitas dalam mengasihi. Tidak sepenuhnya dan juga tidak integritas. Kasih dalam dan kasih luar sama. Itu artinya hanya kasih tapi tanpa keteladanan. Itulah yang membuat rusak. Lihat gambar bahwa pasangan yang tetap lanjut usia. Bahkan tetap saling melayani sekalipun semakin tua dan rapuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memberikan prinsip dulu baru aturan. Dengan menunjukkan bahwa kasih itu totalitas dan integritas. Kini kita dipanggil sungguh-sungguh memahami kehidupan keluarga dan bukan hanya sekedar rumah. Kita harus benar-benar belajar dasar yang jelas, prioritas yang benar, dilakukan dengan totalitas dan integritas. Itu membedakan antara rumah dan yang namanya rumah tangga. Antara house dan home itu beda. Kalau dasarnya kasih, maka tidak cukup apa yang kelihatan atau fisik atau lahir. Tetapi juga justru kasih menuntut pada kualitas batinnya yang tidak kelihatan. Bukan pada penampilan fisik atau materinya. Tetapi justru keluarga yang memahami firman, urusannya bukan kaya, urusannya bukan rumahnya besar, tetapi karakter setiap anggota keluarga. Itu yang memahami firman Tuhan. Keluarga yang memahami firman Tuhan sebagai rumah tangga dan bukan rumah, itu tidak cukup hanya pada benda atau barang-barang mati. Nilai keluarga itu bukan pada perabotnya, itu mati. Nilai keluarga itu pada yang hidup, jiwa atau penghuninya. Sebab betapapun rumah luas, perabotnya banyak, mahal semua. Tanpa penghuni, uji nyali, rumah hantu. Karena nilai keluarga itu pada penghuninya, yaitu yang hidup, manusianya. Maka yang dibangun itu rumah tangganya, bukan rumah temboknya semata-mata. Keluarga yang memahami firman Tuhan. Yang dirawat itu yang bertumbuh. Bukan yang bertambah. Yang bertambah itu bisa dibeli. Kalau yang bertumbuh itu butuh perawatan, butuh pemeliharaan. Bahwa benar kuantitas penting, tapi kuantitas akan selalu mengikuti dari kualitasnya dulu. Dengan kualitas yang baik, baru kuantitasnya bertambah. Inilah keluarga yang memahami firman Tuhan, yang memiliki dasar benar, prioritasnya baru benar, dan dilakukan dengan totalitas dan integritas. Akan menjadi keluarga yang satu. Ibarat matematika 1 dan 1 tetap menjadi 1, itu hukumnya ada 2. Pertama bagi 1 menjadi 1. Berarti keluarga yang mau saling berbagi berkat, berbagi pergumulan, sampai berbagi hidup. Dan satu tetap menjadi 1 adalah kali yang kedua. Kali itu adalah palang, yaitu Kristus. Bahwa keluarga hanya bisa menjadi 1 kalau Kristus ada di tengahnya. Bahwa keluarga hidup dengan kualitas kasih Kristus. Itulah yang mempersatukan,
menyempurnakan dan firman Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama menyatukan hati, merendahkan diri, kita memanjatkan doa syafaat kita. Perkenankan kami hantarkan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami. Oleh karena di tengah ibadah ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang penuh kekudusan dan kemurahan, dan kami telah menerima kebenaran sabda-Mu, supaya kehidupan kami adalah kehidupan sebagai keluarga yang memahami firman. Dan sungguh kami menyadari betapa kami sering menjadi gagal karena kami memiliki tujuan yang salah, hingga prioritas yang kami kejar dan utamakan pun keliru. Ketidakbahagiaan keluarga kami karena kami tidak pernah sungguh-sungguh di dalam totalitas dan integritas. Melalui hukum kasih, Engkau membuka hati dan pikiran bahwa di dalam kehidupan keluarga yang sungguh memahami dan memelihara firman-Mu adalah keluarga yang sungguh berdasarkan Allah, yaitu kasih, yang memiliki prioritas benar, dan yang melakukan dengan penuh integritas dan totalitas. Mampukan kami Bapa, sebab keluarga kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau yang mempersatukan, Engkau juga yang senantiasa memelihara. Engkau adalah sumber berkat dan pertolongan bagi setiap keluarga Kristen. Saat ini juga kami memanjatkan permohonan syafaat kami bagi kami semua yang bertahan di tengah pandemi corona. Lindungi kami Bapa dan peliharalah kami. Kami mohon belas kasih tuntunan Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh melewati dengan penuh keselamatan. Karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, tenaga medis ataupun tenaga pelayan publik, dengan berbagai pihak yang berwenang gugus tugas. Biarlah mereka oleh pertolongan-Mu, Engkau jauhkan supaya mereka tidak berjatuhan sebagai korban, melainkan oleh hikmat-Mu mereka boleh memulihkan keadaan, dan kami pun senantiasa mendukung seturut dengan bagian kami, yaitu disiplin dan mematuhi penuh protokol kesehatan. Kami pun berdoa bagi jemaat-Mu, GKI Gondomanan. Kiranya kami pun tetap dapat menunaikan tugas panggilan, karena justru di dalam kesesakan ini begitu banyak yang butuh pertolongan dan jamahan kasih Allah. Mampukan kami tetap menunaikan tugas panggilan kami, baik di dalam melayani dan bersaksi di tengah dunia, pun juga di dalam bersekutu, supaya kami tetap boleh terpelihara imannya, supaya kami justru merasakan di zaman pandemik yang serba sulit, tetapi iman kami terus bertumbuh dan berbuah di musim yang sulit sekalipun. Karena dalam kelemahan Engkau berjanji bahwa kuasa-Mu itu sempurna. Secara terkhusus kami mendoakan Bapa, bagi segenap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kami mohon lawatan, penghiburan dan kesembuhan. Yang berusia lanjut, kami mohon perlindungan Tuhan, Engkau karuniakan umur panjang, dan Engkau juga lengkapi sempurnakan dengan kekuatan, serta damai sejahtera-Mu mengiringi hari-hari mereka. Bagi yang berkebutuhan khusus, Tuhan juga lindungi, supaya mereka tetap dapat berkarya, dan Tuhan juga jauhkan dari berbagai penyakit, godaan, serta kecelakaan. Bagi segenap keluarga yang merawat Adi Yosua, lansia, ataupun merawat yang sakit, ataupun juga merawat yang berkebutuhan khusus, Tuhan limpahkan kesabaran dan ketabahan, sehingga dengan penuh kerelaan dan cinta tanpa syarat,
melayani mereka dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa, kami pun membawa sukacita kami atas jemaat-Mu yang telah Engkau panjangkan usia, Engkau tambahkan umur bagi saudari Kristi Puji Astuti, bagi Bapak Martin Budi Hartana, bagi Bapak Sri Widodo, bagi Ibu Sri Rahayu Ningsih, dan mungkin masih ada jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan, tapi juga menerima anugerah rahmat panjang usia. Kami mohon Bapa, Engkau limpahi dengan berkat, dan biarlah segenap rancangan-Mu, kehendak-Mu, dan kemuliaan-Mu dinyatakan dan digenapi atas kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami pun membawa serta segenap keluarga kami, anak-anak kami yang masih belajar, Tuhan tuntun supaya dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab menunaikan tugas kewajiban belajar mereka. Anak-anak kami yang kehilangan penghasilan, yang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan beserta semua orang yang terdampak ekonomi karena corona ini, Engkau menopang hari-hari mereka, Engkau memberikan bantuan, bahkan Engkau membukakan jalan penghasilan yang baru. Karena kami percaya kesetiaan-Mu, Engkau yang mencipta dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Peliharalah seturut dengan rahmat dan kemurahan-Mu. Bapa, kami pun mendoakan mereka yang menantikan pasangan hidup, Tuhan karuniakan yang seiman, supaya mereka boleh sungguh membangun keluarga di mana Tuhan yang mempersatukan sebagai keluarga yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Mereka yang merindukan momongan atau keturunan, Tuhan anugerahkan, supaya mereka yang menjadi suami istri juga Tuhan lengkapi sebagai ayah dan ibu untuk membesarkan anak-anak, untuk mengasuh, dan supaya nama-Mu bukan hanya dikenal oleh kami, tetapi akan senantiasa dipuji dan dimuliakan dalam segenap keturunan kami, turun-temurun. Terima kasih Bapa, bahkan bagi kami yang masih bergumul, yang tidak terungkapkan, kami mohon uluran tangan-Mu yang penuh pertolongan, memberikan kelepasan, memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Dan segenap pergumulan ini bukan untuk membinasakan, tetapi menyempurnakan keselamatan kami. Inilah Bapa, seluruh doa syukur kami begitu panjang, dan di hadirat-Mu jauh dari sempurna. Maka kami mohon ampun, dan kiranya oleh rahmat Kristus, Engkau menyempurnakan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasarinya dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245-031-391-53-0 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Atau dapat saudara serahkan langsung melalui kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Keraton bisa disampaikan ke kantor gereja. Untuk wilayah Gondomanan bisa diserahkan ke kantor gereja. Wilayah Pakualaman ke Penetua Fani atau kantor gereja. Wilayah Umberharjo ke Ibu Dewi Esther atau kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari Bapak Ibu Saudara, persembahan ini kita kumpulkan, kita akan bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, Engkau senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau telah memberi keselamatan kepada kami.
Engkau telah memberi apa yang kami perlukan. Kami sebagai keluarga-keluarga yang Tuhan cintai, kami sering melalaikan sebagai tanggung jawab tugas kami. Tapi pada bulan keluarga ini ya Tuhan, Engkau mengajak kami untuk saling mengasihi satu sama yang lain di antara saudara kami. Maka pada hari ini pula ya Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bila apa yang kami kumpulkan ini Tuhan, berkat-Mu ini Tuhan, boleh dipergunakan di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami pula supaya kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, doa persembahan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Yang tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita wujudkan keluarga sejati yang memelihara firman Allah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Haleluya, Gunomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.